Selamat datang di dunia Jebi. Aku adalah Jebi Jejak Bintang yang berasal dari negeri jejak. Aku datang ke bumi bersama orang tuaku. Kami membuat klub belajar informal yang menyenangkan. Kali ini, klub Jebi mengundang seorang psikiater dan psikolog untuk menceritakan profesi mereka. Ayo kita simak. Oke, halo teman-teman, nama saya Siti Sarah. Saya seorang psikolog, biasa dipanggil Sarah aja. Saya udah praktek kurang lebih dari tahun tadi ya, 2004 baru lulus. Oke, ini kerjaannya seru. Kenapa seru? Nanti kita cerita-cerita di sini. Nah, sebelum tahu psikolog itu apa, teman-teman harus tahu dulu psikologi itu apa sih gitu ya. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan pola perilaku kita. Apa tuh proses mental? Kalau teman-teman sekarang lagi dengerin aku sama Kak Eka, itu tuh perilakunya lagi pada ngapain tuh, lagi dengerin orang gitu ya. Nah, ketika mendengarkan penjelasan dari aku atau dari Kak Eka, itu di dalamnya tuh otaknya lagi berproses tuh gitu ya. Ada yang diingat, ada yang suaranya yang didengar, ada yang lagi nyatet, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Nah, itu yang ada yang kelihatan, ada yang enggak. Pola perilakunya gimana? Ada yang sambil makan, ada yang sambil goleran gitu ya, ada yang benar-benar sambil nyatet dan sebagainya. Itu yang kita pelajari di psikologi. Jadi kita mempelajari pola perilaku individu gitu ya, pola perilaku kita ngapain aja di ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada yang di dalam otak, ada yang dalam hati kita, ada yang kita rasain, ada emosi dan sebagainya. Nah, itu yang kita pelajarin di psikologi. Oke, next. Nah, kalau gitu psikolog itu apaan? Psikolog itu adalah seseorang yang punya keahlian di bidang psikologi tadi. Di bidang apa? Di bidang bagaimana dia bisa memahami perilaku manusia. Jadi, psikolog itu adalah seseorang yang mempelajari proses mental. Proses mental yang tadi banyak ya. Ada emosi, ada perasaan, ada kondisi kejiwaan kita gitu ya. Dan pola perilakunya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Jadi psikolog itu mempelajari proses mental dan pola perilaku kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau nanti ini agak susah dipahami, nanti kita bisa bahas lagi ya. Oke, intinya psikolog itu seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau jadi psikolog, gimana caranya? Nah, oke. Gimana tuh caranya, teman-teman? Yuk, kita lihat yuk. Nah, nanti kalau kalian udah SMA, psikolog itu untuk saat ini baru dibuka untuk jurusan IPA dan IPS. Mungkin suatu saat akan dibuka untuk jurusan bahasa. Kenapa harus dari IPA dan IPS? Tadi juga ada yang tanya, apa bedanya IPA dengan IPS? Dulu waktu zamannya aku kuliah, itu jurusannya nggak boleh dari IPS, cuman boleh dari IPA. Tapi kesini-sini orang ternyata dari jurusan IPS juga bisa untuk menjadi seorang psikolog gitu. Tinggal ke depannya apakah yang dari SMK juga bisa dari psikolog jadi psikolog atau yang dari bahasa juga bisa jadi psikolog gitu ya. Pada dasarnya untuk saat ini yang mau jadi psikolog nanti teman-teman harus jurusannya kalau nggak IPA IPS gitu. Apa bedanya? Sebetulnya bedanya pelajaran yang dipelajari di IPA dan IPS. Nah, karena psikologi itu ilmu sosial dan juga ilmu kejiwaan gitu ya. Jadi kita belajar, ada sebagian yang kita belajar di IPA, misalnya biologi, ada juga sebagian yang kita belajar di IPS kayak kita belajar budaya seseorang, perilaku seseorang dipengaruhi oleh agama dan budayanya. Jadi makanya dua jurusan itu boleh masuk psikologi. Terus teman-teman, ada juga syarat nih, kalian harus punya kesehatan mental yang sehat. Tadi sama Teh Eka udah dijelasin, sama Kak Eka udah dijelasin kesehatan mental yang sehat tuh kayak gimana. Misalnya teman-teman nggak punya depresi, untuk jadi psikolog itu seru gitu ya. Harus punya kesehatan mental dan harus punya kondisi fisik yang bagus. Dan yang nggak kalah penting, harus juga nggak boleh buta warna nih. Teman-teman nanti boleh tanya sama orang tua atau guru gitu. Gimana caranya ngetes kita buta warna atau enggak? Gitu. Ada tesnya. Lalu tahapan yang selanjutnya, nah ceritanya teman-teman udah masuk jurusan di SMA nih, SMA jurusan IPA dan jurusan IPS. Setelah itu di universitas di Indonesia tuh makin banyak yang menawarkan jurusan psikologi. So you can pick one of them. Mau di Sumatera, mau di Jawa, mau di Kalimantan, mau dimanapun, you can pick of them ya. Boleh di sini atau boleh di luar negeri juga jurusan psikologi.
Nah, kalau kalian soleh, solehah gitu ya, dan pinter bagi waktu, kalian bisa selesai di 8 semester, kurang lebih ya 4 tahun sampai 5 tahun, masih normal lah 5 tahun gitu. Nanti boleh tanya Kak Nana sama Kak Resti S1-nya berapa tahun ya. Tapi rata-rata sebenarnya S1 itu 4 sampai 5 tahun. Nah, abis gitu kalian graduation tuh dapat namanya ijazah sarjana psikologi. Kalau tadi punyanya Kak Eka itu kan sarjana kedokteran, sarjana S1 kedokteran. Kalau di psikologi namanya sarjana psikologi. Oke, this is the second step. And the last step untuk jadi psikolog itu kalian harus lanjut ke magister. Kalau ada yang tanya, kira-kira berapa lama jadi psikolog? It's gonna take more than 7 until 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Kalau kalian accelerate banget, ada yang bisa S1-nya selesai di 3 tahun setengah dan S2-nya 2 tahun, well it will be 6 years. Jadi kalau kalian jadi psikolog, kalian harus bilang sama ibu dan bapak atau siapapun yang apa namanya, yang juga membiayai gitu ya kuliah, bahwa kuliahnya nggak bisa cuma 3,5 tahun, karena kalian harus lanjut ke S2. Nggak bisa cuma S1 sayang, kalau jadi psikolog. Kalau S1 doang, gelarnya bukan psikolog. Kalau S1 aja gelarnya S1 Sarjana Psikologi S.C. Saya lupa cantumin di situ. Kalau misalnya tadi ada yang lihat nama saya tuh M.PSI itu Magister Psikologi. Magister Psikologi itu artinya saya sudah menyelesaikan S2. Syaratnya apa? Ketika saya mau masuk magister S2, berarti saya udah punya ijazah S1 nih yang tadi udah lulus. Nah, di psikologi itu ada bidang-bidang yang teman-teman sukain gitu ya. Boleh milih namanya tuh majoring. Majoring itu artinya jurusan apa yang paling aku sukain gitu. Boleh pilih tuh ada industri, pendidikan, sosial, klinis, forensik dan sebagainya. Nanti kita jelasin satu-satu. Terus udah pilih jurusan, kalian harus ikut praktek kerja profesi psikologi. Ini tuh sekitar 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Jadi dipraktekin semua yang udah dipelajarin, dipraktekin. Ada yang kalau misalnya teman-teman sukanya di industri, nanti praktek kerjanya berarti di perusahaan. Kalau misalnya teman-teman ada yang aku sukanya prakteknya nemenin Kak Eka di rumah sakit. Oh, berarti ngambilnya psikologi klinis gitu ya. Praktek kerjanya di rumah sakit jiwa atau tempat klinik psikologi yang lain. Atau aku sukanya di bidang pendidikan, aku mau bantuin guru-guru aku biar jadi guru-guru yang keren, nah bisa. Atau aku pengen jadi psikolog yang bantuin polisi, boleh, ada di psikologi forensik. Nah setelah kalian praktek dan dinyatakan lulus, sama nih ada sidangnya juga. Kan kalau kita sama sih sebenarnya kalau kalian UTS atau kalian PTS atau apa ujian akhir kan kalian juga dites setelah kalian dinyatakan selesai belajarnya ini nanti dites. Ada sidang profesi. Nah, kalau di kita tuh ada yang namanya Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Nanti yang nyidang mereka gitu ya. Nanti kalian dapat tuh namanya sertifikat sebutan sebagai psikolog. Terus kalian dapat surat izin praktek. Nah, surat izin praktek ini sama dokter. Harus apa ya istilahnya, harus diperbaharui. Kalau nggak salah 3 sampai 5 tahun, saya lupa lagi. Oke, sekarang keahlian apa yang aku bisa pilih sebagai psikolog? Next. Ini sebagian tadi saya udah jelasin. Nah, teman-teman, kalau yang tadi udah pernah ketemu teman-teman aku sebagai psikolog, itu biasanya mereka ngambilnya psikologi klinis. Psikologi klinis itu dibagi dua. Ada psikologi klinis anak dan ada psikologi klinis dewasa. Teman-teman yang udah pernah ketemu psikolog di kelas 3, di kelas 2 SD itu berarti ketemu sama psikolog klinis, tapi khusus anak. Jadi kalau kalian nanti minat, aku maunya psikolog klinis dewasa. Berarti nanti yang dibantuin sama teman-teman itu adalah dewasa 18 tahun atau 24 tahun ke atas. Kalau psikologi pendidikan, aku kayak aku nih, aku ngambilnya dulu jurusannya psikologi pendidikan. Kalau psikologi pendidikan, teman-teman bisa ketemu aku di salah satu sekolah. Misalnya sekarang aku buka prakteknya di
pernah di Al-Biruni, pernah di Darut Tauhid, pernah di Al-Azhar. Nah, jadi nanti bisa ketemu aku di situ, di psikologi pendidikan. Kalau senangnya di psikologi pendidikan. Terus ada juga nih, tanya sama mama, sama papa, atau sama kakak yang udah besar, yang udah kerja. Pernah ketemu psikolog nggak di perusahaan? Ditanya-tanya apa tuh kalau sama psikolog di perusahaan? Boleh tanya sama mama, sama papa. Atau ketika tahu nggak proses wawancara tuh apa? Biasanya psikolog juga wawancara. Kalau kalau papa kalian mau promosi jabatan nih, dari misalnya jabatan sesuatu jabatan, mau manajer, dia mau jadi senior manajer yang lebih tinggi, biasanya dia dites dulu tuh sama psikolog. Tanya ya. Terus ada juga yang seru nih, psikologi sosial. Kalau psikologi sosial, jadi dia memahami perilaku kita ketika bersosialisasi. Teman-teman tahu nggak, kalau Google sama Facebook, dia punya psikolog sendiri loh. Terus gimana caranya supaya orang bisa beli produknya Shopee, bisa beli produknya Tokped tuh pakai psikolog juga tuh. Terus gimana caranya supaya orang itu nggak terlalu terpengaruh sama hoax. Nah, itu juga pakai psikolog. Kenapa? Karena kita bisa pahamin orang itu kenapa sih baca baca berita sedikit aja kok kayaknya udah kesulut emosi gitu ya. Nah, itu kita pelajarin. Atau teman-teman tahu nggak, kita kan lagi ada PON ya di Papua. Ada yang pernah dengar kali. Nah, biasanya cabur-cabur, cabang olahraga, dia bawa psikolog sendiri. Karena it's not gonna be easy for an athlete ya. Untuk atlet-atlet itu kan pengen banget menang. Terus ketika mereka kalah, wah, kena tuh mentalnya gitu ya kan. Kalau istilah sekarang tuh, wah mental gue kena nih gitu. Nah, biasanya bisa bisa dibantu sama psikolog. Oke, next. Terus, nah kira-kira kalau aku mau jadi psikolog, aku tuh mesti punya sifat kayak apa sih? Gitu. Nah, yang pertama, kalian harus jago komunikasi. Komunikasi itu cuma dua. Kalian mesti listening dan kalian mesti ngomong. Jadi kalau mau jadi psikolog, kalian harus sabar dengerin orang. Tuh sama tuh sama Kak Eka tuh, dengerin orang itu kadang-kadang melelahkan ya, karena kalian nggak boleh motong loh kalau orang itu lagi cerita gitu kan ya. Kalian harus sabar menyimak. Mendengar dengan menyimak itu beda. Kalau misalnya, Azara makan ya? Iya nanti. Nah itu tuh baru mendengar. Kalau menyimak itu pasti tanya, iya makan pakai apa mah? Nah itu menyimak gitu ya. Nah itu yang dilakuin sama saya sama Kak Eka. Itu menyimak apa yang disampaikan orang lain. Lalu yang kedua, kalau kalian komunikasi udah nyimak, kalian harus bisa juga ngomong sesuatu yang gampang dipahamin orang lain. Ngerti nggak? Pernah nggak nemu orang yang nggak ngerti sih kamu tuh sebenarnya ngomong apa gitu? Ada tuh orang-orang yang kayak begitu. Mungkin pernah ketemu ya, teman-teman pasti ketemu. Ini orang ngomong apa sih? Nah, kalau jadi psikolog atau jadi psikiater tuh nggak bisa kayak begitu. Kalian harus ngomong sama klien, ngomong sama pasien, ngomong sama orang tuanya segala macam. Jadi bahasa yang digunain itu mesti bahasa yang gampang dipahamin gitu. Terus ini yang paling penting nih. Kalau seorang psikolog atau psikiater itu harus you have to keep the secret. Nggak boleh jadi tukang gosip. Nggak boleh ember. Kenapa coba? Kalian bisa bayangin ketika kalian punya masalah dan masalah kalian itu diumbar kemana-mana. Tahu nggak ya si Sisil itu dia tuh ternyata nggak bisa baca. Kalau baca tuh dia suka pusing. Apa tuh ya kata ibu gue tuh namanya disleksia. Tahu nggak lu disleksia? Oh terus gossiping gitu ya. Diomongin ke teman-teman yang lain. Wah it's a big no. It is a big no. Jadi buat profesi psikolog, profesi dokter, nggak boleh orang yang ember gitu ya. Tukang gossiping. No, 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 big no. Itu privasi orang gitu. Jadi nggak bisa kayak begitu. Oke, next. Kamu harus punya rasa ingin tahu yang besar gitu. Kenapa ya teman aku itu kalau lagi main bareng-bareng kok dia tuh duduknya paling pojok. Kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Apa dia malu atau dia nggak tahu caranya ngomong sama orang lain atau dia ngerasa badannya bau? Banyak banget kemungkinannya. Cari tahu, cari informasi yang tepat. Harus punya rasa ingin tahu yang besar. Gitu ya. Kenapa sesuatu itu terjadi? Kenapa orang itu kok bisa bully aku? Aku salahnya apa sih? Kenapa dia sukanya ledekin orang? Kenapa ibu guru itu sukanya marah-marah gitu sebagainya ya. Nah, kita harus punya rasa ingin tahu yang besar. Oke, next. Nah, ini nih, kalau yang namanya psikolog itu nggak boleh kudet, tahu kudet ya, kurang update.
aku juga kurang baca. Oh, yang namanya psikolog tuh nggak bisa ketinggalan zaman, harus update terus. Kamu bayangin, kan bete banget ya. Mungkin Aiman atau Azara tadi, Azara ya namanya udah pernah psikolog. Terus kamu lagi cerita nih sama salah satu teman aku yang psikolog. Terus kamu cerita tentang Fortnite atau kamu cerita tentang game-game yang lagi hits gitu ya. Terus kata psikolognya, hah, apa tuh? Baru denger, aduh bete banget gak sih digituin? Kalau kamu lagi cerita sama orang ya, terus orang itu tuh nggak catch up gitu sama cerita kamu, kan nyebelin banget. Nah, jadi psikolog nggak bisa kayak gitu sayang. Jadi kamu harus punya wawasan terus. Kamu harus baca tentang IT. Tadi siapa tuh yang mau jadi IT engineering? Aku juga mesti tahu IT engineering itu apa. Kamu kebayang kan datang sama psikolog, terus psikolognya, hah, emang ada kerjaan IT engineering? Ih, males banget ceritanya kan kalau misalnya kayak begitu. Harus gitu ya, harus banyak baca, nggak boleh kudet. Jadi dari sekarang kalau mau jadi psikolog, kalau mau jadi psikiater, kamu harus banyak baca. You have to read anything gitu ya, around the globe ya, nggak cuma di Indonesia, around the globe. Next, oke. Nah, kamu bisa ngapain aja sih kalau kamu udah jadi psikolog? Kamu bisa ngapain aja? Oke. Next, kamu bisa bantu orang untuk ngelihat permasalahan lebih jelas. Kamu bisa bantu orang untuk lihat pilihan-pilihan yang tepat. Karena psikolog itu orang yang netral, orang yang objektif gitu ya. Terus kamu bisa bantu orang untuk lebih paham dirinya gitu. Kalau misalnya kamu udah pernah ketemu psikolog, kamu bisa tahu tuh, oh IQ aku segini, ciri-ciri kepribadian aku kayak gini, cara kerja aku gini, motivasi aku ini, kebutuhannya ini. Ini psikolog bisa bantuin itu gitu ya. Jadi kayak misalnya aku tuh sebenarnya cocoknya di jurusan apa sih? Aku nggak ngerti. Aku tuh sebenarnya punya bakat apa sih? Kenapa sih aku tuh kalau misalnya ngomong di depan orang kok takut banget? Jadi kita bisa bantu orang itu tahu apa yang terjadi di dalam proses mentalnya, di dalam tindakan. Oke, next. Nah, terus kita kalau jadi psikolog, kita bisa bantu orang untuk keluar dari masalah yang agak berat, misalnya trauma, atau mungkin teman-teman bisa ketemu orang yang dia nggak bisa, ngomongin apa yang dia mau. Wah, itu tuh menderita sekali loh. Kamu bayangin kamu pengen sesuatu, tapi kamu nggak tahu gimana ngomongnya. Atau kamu tuh marahnya luar biasa, tapi kamu nggak tahu mesti gimana. Nah, itu kan nggak enak banget ya. Jadi intinya psikolog itu tujuannya adalah bantu orang lain untuk bisa lebih menyesuaikan diri dengan semua tuntutan di lingkungannya dengan cara yang sehat. Oke, oke next. Nah ini kali teman-teman ada yang pengen tahu nih apa serunya jadi psikolog. Serunya saya jadi bisa lebih paham diri saya sendiri. Yang pertama itu, karena saya belajar. Lalu yang kedua, ini yang paling keren kalau kata saya. Saya bisa ketemu banyak sekali orang. Banyak orang, banyak cerita, banyak warna, banyak latar belakang yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Ini tuh serunya luar biasa. Kita bisa dengerin orang cerita dari awal sampai akhir dan kita bisa kayak lagi kalian baca novel. Ih, seru banget nggak sih kalau kalian suka baca novel ya? Kayak misalnya kalian lagi baca novel Harry Potter yang dia banyak banget profilnya, banyak banget monsternya, banyak banget tokohnya. Nah, kayak gitu rasanya. Rasanya tuh pas dia cerita tuh kita sambil nyatet, kita sambil ngebayangin. Misalnya ada klien aku yang ngomong, Bu Sarah, aku tuh pernah pergi ke Jepang tuh 2 tahun. Wah, walaupun saya belum pernah ke Jepang, tapi waktu dia cerita tuh, kita bisa ngebayangin how excited to be there gitu. Nah, itu serunya. Lalu kita bisa bantu orang untuk tentuin pilihan-pilihan penting dari kehidupannya. Aduh, ini Maulani udah nggak sabar. Apa dukanya jadi psikolog? Oke, apa sedihnya? Bukan sedih sih, ini tantangannya ya. Tantangannya you have to be up 24 hours buat orang lain gitu. Klien itu bisa telepon kita jam berapa aja, in the middle of the night, jam berapa aja, in the middle of something, kita lagi ngapain, we have to be ready for them. Mungkin Kak Eka juga gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak tahu lagi mesti nelfon siapa, mesti ngapain, atau dia pengen hurting themselves gitu ya, mereka pengen trying to nyakitin diri sendiri atau nyakitin orang lain dan dia telepon saya atau dia bisa telepon Kak Eka gitu. Jadi 24 hours kita harus ready. Dan kita harus bisa bedain nih, ini masalah aku atau masalah orang lain, nggak boleh campurin gitu ya. Misalnya ada klien yang datang,
kamu sebenarnya lagi marah sama ibu kamu ya? Enggak, kata kliennya. Itu bukan masalah aku, kayaknya itu masalah kamu deh. Itu nggak boleh kayak begitu. Terus, nah ini pasti Kak Eka juga kayak gini. Kita harus bisa jaga kondisi mental kita, fisik kita tetap sehat meskipun dihadapkan pada kondisi yang tidak nyaman. Teman-teman bisa bayangin ketika Kak Eka itu ada di tengah-tengah tadi ya, di foto yang dia lihat Kak Eka tuh lihat orang yang lagi dipasung. Aduh, itu rasanya pengen lari aja sebenarnya dari situ. Atau teman-teman saya yang waktu ada gempa di Aceh, there's a lot of dead people there gitu ya, banyak mayat bertebaran di situ dan banyak anak-anak yang nangis di situ dan kita nggak bisa ikutan stres. Itu kondisi yang luar biasa, kondisi yang bikin mental kita juga bisa breaking down gitu ya. Dan sebagai psikolog, sebagai psikiater, kita harus punya mental baja gitu. Ayo teman-teman yang punya mental baja, mari kita cobain ya untuk jadi psikolog atau jadi psikiater. Nah, ini penting terakhir nih. Kapan jadi aku sebenarnya bisa ketemu psikolog? Kapanpun teman-teman ngerasa bingung, sedih, dan belum nemu orang yang cocok atau nyaman diajak cerita. Kapanpun sayang, kapanpun ngerasa bingung, sedih, tapi nggak tahu mesti cerita sama siapa, you can call me, call my friend, or Teh Eka friend. Terus kalau kamu udah mulai males ngurus diri sendiri dan itu terjadi dalam waktu lama, kamu malas beraktivitas, kamu malas makan, kamu malas mandi, bisa lebih dari seminggu atau 2 minggu, it means you have to see me, see my friend, or see Kak Eka juga ya gitu. Itu nggak normal. Terus kalau yang ini kapanpun kamu terlibat konflik itu bisa berantem atau dengan orang tua, teman, guru, tapi kamu udah cobain berbagai cara dan kamu nggak tahu mesti gimana, you can call me, you can call my friends or anyone yang punya keahlian ini, gitu ya. So you are not alone. Yang terakhir, nah ini juga seru. Kapanpun kamu ngerasa kamu harus ambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kamu yang berdampak dalam masa depan kamu, you can call me also, gitu ya. Jadi misalnya nih, aku mau jurusan apa nih nanti SMA, it's a big decision, gitu. Aku mau jurusan apa di universitas, it's a big decision, so you can call me, kita bisa diskusi. Oke, ini terakhir ya. Jadi kita mau ketemu kapan nih teman-teman? Itu ya slide terakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman menyimak. Yuk kita diskusi. Oh, kita jawab pertanyaan Aiman dan Mas Sarah dulu yuk, karena yang tadi boleh Aci. Iya, sebelumnya teman-teman yang mau nanya juga boleh ya, boleh raise hand, nanti boleh kita pakai atau boleh tulis ya di chat ya. Tulis di chat juga boleh. Dari Aiman nih Kak Sarah atau sama Kak Eka mungkin bisa menjawab atau salah satu. Apa sih bedanya psikiater sama psikolog? Jadi kesimpulannya. Teh dulu tuh, Teh ntar aku tambahin aja Teh. Bedanya kita harus lihat dari mana dulu nih. Sebenarnya sih segala sesuatu sih kalau saya lebih suka lihat kesamaannya ya. Jadi saya sama Teh Sarah tuh ya menolong orang dengan keluhan ada gangguan mentalnya. Cuman penanganannya mungkin yang akan berbeda adalah saya bisa melakukan intervensi dengan psikofarmaka atau obat-obatan. Kalau usia-usia teman-teman tuh misalnya ADHD ya, biasanya dengan obat-obatan lah gitu. Dan basicnya ya, background-nya adalah yang psikiater harus di dokter umum terlebih dahulu. Gitu. Jadi dokter umum yang mengambil spesialis kedokteran jiwa, gelarnya nanti psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Gitu deh, Aiman. Maka Teh Sarah ditambahin. Iya, betul. Jadi yang teman-teman mesti ingat itu bedanya adalah pemberian obat. Itu dulu yang paling gampang. Kalau TEK itu bisa kasih obat sama kalian supaya misalnya kalian ngerasa nggak bisa tidur nih for many nights gitu ya, nggak bisa tidur 3 hari, 2 minggu. Kalau misalnya ketemu saya dulu, saya akan bantu apa yang bikin kalian nggak bisa tidur. Tapi setelah misalnya ketemu saya beberapa hari tetap nggak bisa tidur, saya bisa refer tuh. Refer itu artinya menyerahkan kasus ini ke TEK gitu ya untuk diberikan misalnya obat penenang supaya saraf-saraf kalian itu mungkin karena kecemasan nggak bisa selalu tegang dan akhirnya dikasih obat itu boleh gitu. Itu bedanya. Jadi yang paling gampang ngebedainnya kalau saya dan teman saya di
sebagai psikolog kita nggak punya keterampilan, kita nggak punya pengetahuan, dan kita tidak punya kompetensi untuk memberikan obat. Tapi kalau teman-temannya TEK itu, kalau terapinya juga mungkin agak berbeda. Kalau terapinya saya lebih ada juga di rumah sakit gangguan jiwa, tapi biasanya kita tergantung psikolognya jurusan apa tadi. Oke, jadi gitu ya Kak Sarah, kayak jadi kurang lebih kalau ke Kak Sarah lebih ke teman curhat dan konsultasi gitu ya, sederhananya boleh. Mungkin gitu ya Kak Sarah ya. Boleh. Kak konsultasi plus obatnya mungkin gitu ya, obatnya medis kimia gitu ya mungkin ya Kak ya. Sederhananya begitu ya. Gitu. Tapi tadi yang aku iniin Kak Resti, apa? Kalau perbedaannya yang jelas, kalau mau jadi psikiater harus masuk ke fakultas kedokteran dulu, masuknya lewat kedokteran. Kalau psikologi, jurusan psikologi. Psikologi gitu, yang jelas-jelas itunya ya. Ini untuk yang Mas Sarah tadi udah ada pertanyaan ya? Udah dijawab ya kalau lebih ya? Kalau Nana ya? Kalau masih belum jelas boleh tanyain lagi. Nah, ini untuk Mas Sarah sudah cukup jelas kah? Atau mau ditanyain langsung sama Kak Sarah? Sudah Kak, terima kasih banyak. Oh, sama-sama cantik. Sama-sama. Kalau gitu terus kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Resti. Boleh Kak Nana. Kak Sarah pernah bosen nggak? Dari Aimi Zain. Bacanya Aimi, where are you? You know? Oh, Aimi Zain. Hai. Kamu umur berapa sayang? Saya umur 10. 10 tahun berarti kamu kelas 4 SD? Aku kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Have I ever bored? Yes, of course. I'm human, cantik. Yes, I do. Saya suka boring, iya dong. Suka boring jadi psikolog, yes. Dan biasanya kalau saya lagi boring jadi psikolog, I do my hobbies. Saya bisa melakukan hal-hal di luar profesi saya sebagai psikolog. Misalnya jalan-jalan, masak, gitu ya. Profesi itu sesuatu yang tuntutannya harus profesional, gitu ya. Dan kadang-kadang as a human, sebagai manusia, saya juga punya keterbatasan. Saya juga capek kalau misalnya harus dengerin orang terus ya, harus kasih saran terus, harus kasih pilihan-pilihan terus, ada batasnya juga. Jadi biasanya dalam 1 minggu kalau saya masih ketemu klien, saya akan membatasi diri. Dalam 1 hari misalnya saya akan bisa konsultasi dua orang klien aja, gitu ya. Dan weekend biasanya saya nggak ketemu, tapi sangat tentang manusia biasa ya. Semuanya juga akan bosan ya. Kalau dokter juga kan ya, semuanya juga cantik. Apalagi dengar cerita-cerita orang ya. Kita juga question. Siapa tuh? Mana? Satara. Siapa namanya? Aku panggilnya siapa? Satara. Perempuan laki? Perempuan bukan. Oh, perempuan. Oh, Syatara. Hai. Ya. I have to be honest to you ya. Saya harus jujur sama semua anak-anak yang ada di sini. Anak saya 10 tahun namanya Atila El Karim. As a psychologist, iya, saya ada banyak hal yang saya pelajari di teori-teori perkembangan anak yang saya coba terapkan ke Karim juga, atau saya biasa panggil Atila. Tapi as a human, as a mommy, sometimes aku juga nggak sabaran. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah aku terapin sama anakku? Yes, of course, aku terapin sama anakku. But sometimes I fail, gitu ya. Kadang-kadang saya juga gagal, gitu, because I'm human. Tapi saya tahu batasannya kapan saya harus pakai teorinya, kapan I have to be just a mom. Itu Syatara. It's a good question indeed. Thank you. Oke. Kalau Kak Eka sendiri kadang suka. Iya tuh, Kak Eka juga pasti gitu. Anaknya berapa tuh? Ya sama ya, namanya kita manusia ya gitu. Tapi mungkin kelebihannya kalau yang saya rasain adalah kita tahu kalau kita melakukan protektif yang berlebihan, maka di masa yang akan datang anak kita akan menjadi seperti apa gitu. Kalau kita terlalu memberikan batasan, jangan hati-hati jatuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Karena pengetahuan itu kita punya, jadi mungkin kita jadi bisa kontrol ya. Tapi namanya ya kayak tadi Teh Sarah bilang gitu, sebagai manusia ya kadang kita loss gitu, kadang kita fail gitu. Saya rasa semua orang juga begitu ya. Gitu ya. Siap begitu. Itu sayang. Puas Syatara dengan jawabannya?
Jelas, Kak. Oke, siap. Ya. Kalau gitu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Resti. Iya, silakan Kak Nana. Dari Akila. Akila mau ditanyain sendiri Kak? Enggak, bacain aja. Kak Sarah punya momen seru sebagai psikolog. Oh, banyak. Aku bisa ketemu, ini bocoran aja ya salah satunya. Aku bisa ketemu salah satu calon wali kota. Oh. Aku bisa ketemu salah satu calon menteri. Aku bisa ketemu tuh dalam arti wawancara ya, nggak cuma selfie foto doang, no. gitu. Bukan gitu. Ketemu itu untuk wawancara dan dengerin cerita-cerita mereka ketika mereka muda dan bagaimana bisa mereka mencapai prestasi yang luar biasa, itu tuh keren banget gitu ya. Aku punya klien waktu itu dia mau berhenti sekolah, dia pukul gurunya waktu itu. Waktu itu di SMK, ya ibunya datang, terus dia konsul. Waktu itu dia SMA kelas 1 di jurusan pariwisata. Intinya kita ibunya tanya mendingan homeschooling atau dia mau gimana, dan akhirnya banyak diskusi. Ketika anak itu berdiskusi dengan saya, orang tuanya diskusi sama saya jadi tahu mimpi-mimpi anak itu apa aja dan sebagainya. Dan akhirnya the best part is ketika dia nelpon di bandara untuk pamitan karena dia harus pergi ke Jepang karena dia dapat beasiswa untuk belajar di salah satu perusahaan di Jepang. Itu tuh best moment bang. Gini rasanya nolongin orang sampai orang itu berhasil, dan itu butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Tapi itu seru. Prosesnya panjang ya Kak Sarah. Prosesnya panjang. Atau mau yang ngeri? Ada yang ngeri juga sih. Ada juga. Ada yang ngeri. Ada yang ngeri. Ngerinya kalau dulu mungkin TK ada yang namanya stase hospitisium gitu ya. Aku pernah di penjara kelas 1. Saya mesti wawancara orang ceritanya. Tapi saya nggak dikasih tahu orang itu siapa. Waktu itu dosen saya bilang, "Sar, kebagiannya yang itu ya orangnya." Orangnya itu lagi beresin rumput gitu. Udah wawancara selesai. Segitu baru dikasih tuh kasusnya, "Sar, pengen tahu nggak kasusnya apa?" Yang mana Bu? Nah itu yang tadi kamu wawancara, kamu dapat data apa aja dikasih. Terus diskusi sama dosennya. Terus pas dilihat kasusnya, aku diem, gak bisa ngapa-ngapain. Karena ternyata yang aku wawancara itu pembunuh kelas 1, dia bunuh satu keluarga di Bandung, ya gitu deh. Itu ngerinya. Ya gitu juga dia. Aduh, bayangin ya ngewawancara orang di penjara kelas 1. Enggak diduga banget ya Kak. Iya bener, gak diduga banget. Cantik, bener. Tiba-tiba ternyata pembunuh. Luar biasa. Kalau Kak Eka nih, yang momen serunya apa nih Kak Eka nih? Tuh pasti lebih seru lagi tuh. Ya tadi dari foto-fotonya juga seru ya. Kalau momen seru, kalau yang membahagiakan ya, kalau buat saya ada seorang mahasiswa yang sudah konsul ke saya, dia sudah kuliah ke 3 universitas. Jadi universitas pertama dia DO karena tidak bisa menyelesaikan skripsi karena gangguan cemasnya, dan memang kepribadiannya juga cemas menghindar. Kemudian pindah lagi ke universitas berikutnya juga pas skripsi juga sama. Nah, universitas ketiga udah semester 12 datang ke saya. Kemudian ya udah saya motivasi, saya kasih psikofarmaka terlebih dahulu untuk mengatasi rasa cemasnya. Kemudian saya psikoterapi. Kayak tadi saya bilang ya, kebanyakan tuh tidak paham gitu perbedaan SMA dan kuliah tuh yang signifikannya apa nih gitu. Nah, setelah dikasih tahu bahwa yang namanya pembimbing itu diciptakan oleh Tuhan ya untuk mencari kesalahan kita gitu. Ya kan gitu. Jangan curhat gitu, Teteh. Jadi supaya dia tahu bahwa nggak masalah loh dikoreksi gitu. Pembimbing makanya ada istilah revisi ya gitu. Setelah dia nggak masalah, bukan cuma dia yang mengalami, semua orang juga mengalami. Setelah itu saya psikoterapi namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy, kita bikin PR, dan alhamdulillah dia tinggal wisuda gitu. Jadi ini sangat membahagiakan kalau yang momen itu. Kalau yang momen menyedihkan ya sama ya kayak Teh Sarah tadi, ada pasien yang datang dibawa sama polisi. Kalau ini saya udah tahu kalau dia pembunuh. Setelah dianamnesa ternyata dia punya halusinasi nih teman-teman. Jadi ada suara-suara yang dia dengar
yang orang lain nggak bisa dengar, namanya halusinasi auditorik. Nah, teman-teman tahu nggak dia bunuh siapa? Bunuh neneknya cuma gara-gara dia minta uang 2.000 untuk Nggak beli dikasih. rokok, tapi nggak dikasih. Jadi untuk pasien-pasien psikotik ini gangguan jiwa berat itu kan mengalami gangguan RTA ya. RTA itu Reality Testing Ability. Jadi dia tidak bisa membedakan kenyataan lah gitu. Gampangnya begitu. Jadi terus impulsif. Jadi melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya nanti apa nih gitu. Pertimbangannya sangat kurang. Menurut kita sepele ya, masa gara-gara 2.000 sampai bunuh neneknya sih, gitu, tega banget. Tapi untuk pasien gangguan jiwa, teman-teman, nah teman-teman yang udah ikut kelas ini dari sekarang nggak boleh stigma ya gitu. Orang gangguan jiwa, loh kamu kenapa sih? Cuman gara-gara 2.000. Jangan ya, karena itu bukan maunya mereka loh gitu. Ternyata itu dari suara-suara bisikan itu gitu yang menyuruh gitu, dan dia nggak bisa bedain ini suara bener baik atau tidak, pertimbangannya nggak jalan nih gitu. Jadi dia melakukan karena ada gangguannya itu gitu. Jadi dia melakukan hal itu. Dan masih banyak lagi lah pasien-pasien yang seru ya ternyata keras emosi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Maulani. Hal menarik apa yang mendorong kakak untuk menjadi psikolog yang lebih dalam? Lebih dalam tuh gimana sayang? Gimana coba Ica mau cerita, mau jelaskan lebih lanjut? Jelaskan sendiri kepada Kak Sarah mungkin? Lebih dalam tuh yang gimana tuh? Lebih senior lagi gitu loh. Oh, lebih senior. Sebenarnya karena yang tadi yang di awal bahwa kita mendalami pola perilaku manusia ya, Cak ya. Kan kita tuh pelajarin pola perilaku manusia tuh beda-beda. Kesini-sini orang tuh makin beda lagi, Cak. Dulu kan dulu kita nggak pernah ngalamin yang namanya pandemi. Tadi Kak Eka juga ngejelasin ya, pandemi kita tuh udah lama banget kan, Cak. Udah 2 tahun, udah mau 3 tahun. Nah, ada pola perilaku, ada perilaku kita yang berubah. Misalnya, teman-teman, apa yang paling berubah setelah 2 tahun, 3 tahun COVID ini? Ada nggak yang mau sharing? Aku asalnya nggak suka olahraga, jadi suka olahraga. Kenapa? Karena lebih banyak di rumah, bosan, jadi aku jadi sering olahraga. Aku dulu nggak pernah nanam sayuran sendiri, sekarang aku jadi nanam sayuran sendiri. Tambah emosional tuh kata Om Wijaya, gitu ya. Kalau Ica apa rasanya? Kamu ada perubahan nggak setelah COVID atau sekarang? Apa yang berubah dari diri kamu setelah COVID? Apa ya? Apa, Ca? Dulu kan nggak ada COVID, Ca. Sekarang COVID-nya udah mau 2 tahun nih. Kira-kira apa yang berubah dari diri kamu? Mungkin karena di rumah terus, gak ada teman, jadi kayak ngerasa sendiri. Oke, ngerasa sendiri. Apalagi? Pintar. Gak ada teman buat ngobrol. Oke, good. Apalagi? Terus gak bisa jajan. Sedih banget sih, Ca, nggak bisa jajan. Kan bisa gosen. Nggak bisa ya? Uang jajan kan jajan di sekolah. Oh, nggak bisa jajan di sekolah. Iya, benar. That's a horrible thing. I know. Terus apa lagi? Apa ada ya? lagi? Udah mungkin. Oke. Tapi yang kamu bilang tuh benar loh. Ada penelitian bahwa emosi ataupun perasaan yang dialami oleh kebanyakan orang di dunia nggak cuma di Bandung, nggak cuma di Indonesia, around the globe adalah loneliness, kesepian. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi sangat-sangat wajar kalau kamu ngerasa kesepian selama COVID ini. Manusia itu diciptakan untuk saling bersentuhan, untuk saling mendengar, untuk saling berkomunikasi. Ketika kamu dibatasi, itu rasanya tidak nyaman. Gitu. Itu contohnya. Nah, dari situ tuh kamu kan jadi sering ikut ngelihat layar lah ya, ketemu orang lewat Zoom, ketemu apa. Nah, perilaku kita berubah. Nah, tadi pertanyaannya kenapa aku pengen jadi psikolog terus-terusan? Karena aku pengen meneliti, aku pengen tahu kira-kira perubahan perilaku manusia apa lagi yang akan terjadi ke depannya. Bakalan seru, Cak. Ya kan? Yang dulunya segala sesuatunya nggak digital, nanti segala sesuatunya digital. Kamu bayangin serunya kayak gini. Yang tadinya kamu mainnya sama orang, nanti kamu namanya artificial intelligence. Pernah denger ya? Kayak robot-robot itu. Nanti kamu main sama yang begituan. Kan seru, Cak. Mau ya jadi psikolog? Gitu, Cak. Jadi kalau pola perilaku manusia itu
ke depannya pasti banyak perubahan. Gitu ya, Sudah Ca? cukup jelas, Ca? Sudah cukup jelas, Ca? Oke, Oke, Nah, thank you. terima kasih, Ca. pertanyaan ini terakhir ya Kak Resti ya, karena waktu Iya. kita udah hampir Boleh. mau selesai nih. THR-nya berkurang, uang jajannya THR-nya berkurang. Siap. Biasanya tiap hari dapat uang jajan, Nah, mungkin ya. betul. Sekarang jadi nggak Kalau ada. di sekolah tuh Masak tiap dong, hari belajar masak dong. Nanti kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut, boleh nanti kita dititipkan pertanyaan, nanti kita tanyain ke Kak Eka sama Kak Sarah ya. Ini pertanyaan siap. terakhir dulu Boleh. dari Deden ya, Deden. sebelum kita ke door prize. Dari Deden, ini pertanyaannya, gimana kalau kita nggak bisa bantu permasalahannya pasien, Kak? Dari mana dulu nih? Dari Teh Sarah dulu. Dari TK dulu. Oh, TK dulu, Mangga TK. Psikiater ini kan ada spesialistiknya lagi teman-teman. Jadi Ya, untuk betul. sekolah lagi nih ada psikiater anak dan remaja, ada psikiater adiksi, ada psikiater geriatri. Nah, itu ada sub-subnya. Jadi kalau memang kita tidak bisa, kita bisa refer, kita bisa betul. konsulkan. Misalnya anak dan remaja, misalnya dengan keluhannya yang tidak bisa diatasi oleh psikiater umum seperti saya, ya kita konsul ke psikiater anak dan remaja. Atau ada pengguna narkoba yang mengalami adiksi yang berlebihan, yang memang tidak bisa kita atasi, ya kita refer, kita konsul ke psikiater yang khusus mempelajari tentang adiksi. Nggak boleh, ada kode etiknya juga, kita nggak boleh keep pasien, kita nggak bisa nanganin tapi nggak kita oper gitu, kan kasihan ya, karena tujuan kita kan adalah untuk kebaikan, untuk sembuh nih pasiennya gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ya kita refer. Oke. Dan nggak hanya ke psikiater yang spesifik yang bisa kita refer. Misalnya saya bisa refer ke Kak Sarah juga, misalnya ini perlu penanganan psikolog nih gitu. Ya udah saya refer ke Kak Sarah gitu. Jadi kita memang harus ada tim ya kerja ini. Jadi saya dan Kak Sarah ini partner kerja gitu. Kita saling membantu bagaimana seorang pasien bisa mendapati atau menjalani hidupnya sangat optimal dan baik sehari-harinya, fungsi hidupnya. Iya, nambahin sedikit aja ya teman-teman, bahwa manusia itu penuh keterbatasan. Hanya 2 prinsipnya. Yang pertama adalah jujur. Jadi, kalaupun kita punya tujuan untuk menolong orang lain, kita harus jujur, kita harus tahu batasan diri kita. Gitu. Kapan kita ngerasa tidak sanggup, maka kita harus berkolaborasi, maka kita harus bekerja sama. Jadi, pertama jujur bahwa saya nggak punya kapasitas untuk untuk bantu. Tadi banyak yang bisa di-refer, nggak cuma psikolog, nggak cuma psikiater, kita bisa kerjasama sama dosen, sama profesi yang lain gitu. Misalnya misalnya ada klien saya nih, Bu Sarah gimana sih kalau mau jadi mechanical engineering itu apaan tuh? Saya nggak ngerti. Saya panggil teman saya mechanical engineering. Tolong jelasin mechanical engineering itu kayak apa. Intinya, once you want to help people gitu ya, kalau kapanpun teman-teman ngerasa pengen bantu orang lain, you have to help whatever it is. Gitu. Dimanapun caranya, selama cara itu bisa kita lakukan untuk bisa bantu itu, you have to help. Walaupun mungkin bantuannya bukan dari kita sendiri, tapi kita akan bantu orang itu mendapatkan bantuan yang paling tepat dan paling dibutuhkan untuk mereka. Begitu. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Kak Eka sama Kak Sarah. Kak Resti, Kak Nana.